Ormas Kristen. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram dan para wakil ketua. Yang saya hormati Ketua Yayasan, yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Senat STT Aras Tamar Mataram, yang saya hormati panitia penyelenggara pelaksanaan wisuda STT Aras Tamar, yang saya hormati seluruh sivitas akademika STT Aras Tamar, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai para wisudawan, wisudawati, dan juga secara khusus kepada para orang tua, para wali dari para wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita patut menaikkan ungkapan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena kita telah dipersatukan di hari yang baik ini dalam rangka menghadiri pelaksanaan wisuda sarjana ke-8 STT Aras Tamar Mataram, baik program studi teologi maupun program studi pendidikan agama Kristen. Suasana ini tentu menghadirkan kegembiraan dan juga mengalirkan sukacita bagi kita semua. Dan tentunya atas nama pemerintah dan sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara dalam menyelesaikan studi. Selamat juga mengabdi untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat, dan juga untuk bangsa dan negara dengan bekal ilmu yang saudara-saudara miliki. Selamat juga tentunya kepada keluarga para wisudawan atas keberhasilan ini. Dan saya berpesan, meski telah selesai studi, jangan lupa untuk terus dorong daya tahan diri, senantiasa belajar, terus belajar, dan jangan pernah berhenti belajar di sepanjang hidup saudara. Karena itu merupakan bukti bahwa saudara memiliki pola pikir yang tumbuh. Dan kepada STT Aras Tamar Mataram, mari kita berdoa semoga senantiasa terus bertumbuh sehat, terus berkembang, dan menjadi pusat persemaian bagi pemberi berkat iman dan ilmu pengetahuan kepada umat, bangsa, dan negara. Sejarah akan mencatat juga peran STT Aras Tamar Mataram atas sumbangannya yang nyata bagi peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan selama hampir 1 dekade terakhir ini. Saudara-saudara yang saya hormati dan yang saya banggakan, selaras sekali jika pada wisuda ke-8 kali ini saya diminta menyampaikan orasi dengan tema "Kamu adalah Saksi Kristus", diangkat dari Yesaya 43 ayat 10 hingga ayat 12. Menjadi saksi bukanlah suatu tugas yang mudah, apalagi jika menjadi saksi atas sebuah kasus tertentu. Menjadi saksi harus bisa memberikan keterangan sebenar-benarnya, harus bisa memberikan keterangan sejujur-jujurnya. Oleh karena itu banyak yang takut, bahkan menolak untuk menjadi saksi, misalnya di pengadilan. Nah, bagaimana jika kita dipanggil menjadi saksi Kristus? Tema yang diangkat berdasar Yesaya 43 ayat 10 sampai 12 menceritakan bagaimana Allah memanggil umat Israel sebagai saksinya, supaya mereka sendiri mengerti siapakah Tuhan. Dialah Allah yang mutlak, yang bertahta dan berdaulat sepenuhnya.
Dia Allah yang Maha Kuasa, yang memberi masa depan yang baru bagi umatnya. Dia yang kita sembah di dalam Kristus, Dia yang kita beritakan, dan kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Apakah kita bersedia? Konsekuensinya memang tidak mudah. Menjadi saksi Kristus berarti kehidupan kita seluruhnya dan seutuhnya harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Para wisudawan, wisudawati telah melewati proses panjang di lembaga ini. Dan kita atau saudara-saudara ada di sini dan ada di tahap ini, saya yakin sadar sesadar-sadarnya siapa kita di hadapannya. Saudara-saudara dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Pergilah, tunaikan tugas panggilanmu, layani umat Tuhan dimanapun dan dalam keadaan apapun, tanpa melihat status, tanpa melihat derajat atau apapun. Dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Begitu juga dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Saudara-saudara, sampai di sini saya mengajak pimpinan STT Aras Tamar, ketua, para wakil ketua, dan seluruh sivitas akademika STT Aras Tamar Mataram untuk terlibat aktif dan partisipatif di dalam membuka akses, mutu, relevansi, dan daya saing. Di samping itu, terus undang untuk senantiasa merawat, menjaga kampus ini sebagai rumah keilmuan, sebagai rumah penyadaran yang senantiasa terpanggil untuk melayani umat, melayani jemaat, melayani masyarakat, melayani bangsa dan negara. Dan ini adalah kuncinya. Di dalam kampus ini terus akan dikaji firman Tuhan, akan diinterpretasikan, akan memompa semangat kita, membangkitkan rasa optimis, menjernihkan pikiran, membasuh akal budi, membeningkan nurani, membimbing kepada kegemilangan di masa depan. Di tengah suasana kerja yang penuh kesungguhan, jangan lupa berdoa agar Tuhan terus hadir, tidak saja pada saat kita bekerja, namun juga mengalir pada saat kita menanti hasil. Terakhir, kami mengiringi doa dan harapan kiranya pimpinan STT Aras Tamar Mataram, ketua, para wakil ketua, dan seluruh pimpinan yang ada, bahkan juga seluruh sivitas akademika, termasuk juga tenaga kependidikan, untuk terus bersemangat memberi kontribusi terbaik pada gereja, pada jemaat, pada masyarakat, bangsa dan negara, dan bagi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dengan landas tumpu iman agama. Sekali lagi saya menyampaikan selamat dan sukses atas terlaksananya wisuda sarjana, baik sarjana program studi teologi maupun sarjana program studi pendidikan agama Kristen. Sekali lagi selamat dan sukses kepada para wisudawan, para wisudawati, selamat juga kepada para orang tua dan lembaga STT Aras Tamar ini. Jadilah berkat bagi banyak orang, jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun Anda pergi dan berada, dimanapun Anda ditempatkan, dan kepada siapapun. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai selalu. Terima kasih. Shalom. Dijan Mimas Kristen